Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Yuliani Taufik, Guru Geografi di SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 10 ya. Lebih tepatnya terkait fenomena litosfer ya, fokusnya pada bagian di tenaga eksogen. Langsung saja kita ke materinya berikut ini. Ya, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar, sifatnya menghancurkan bentuk permukaan bumi. Nah, sumber tenaga eksogen itu ada cuaca dan iklim, ada air, dan organisme atau makhluk hidup. Nah, jenisnya ada 4 macam, ada pelapukan, erosi, moss wasting, dan sedimentasi. Nah, pelapukan itu apa sih? Nah, pelapukan adalah proses penghancuran dan pengrusakan massa batuan oleh zat penghancur. Nah, pelapukan ini sendiri terdiri dari beberapa jenis. Ada pelapukan mekanik, ada pelapukan kimiawi, dan ada pelapukan organik. Nah, kita bahas dulu di pelapukan mekanik ya. Pelapukan mekanik itu adalah proses pelapukan yang berupa penghancuran suatu bongkahan batuan ya, dari yang asalnya besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil tanpa mengubah unsur kimianya gitu. Jadi yang berubah hanya ukurannya saja, tapi zat kimia dalam batuan itu tidak berubah sama sekali. Nah, hal ini diakibatkan oleh perbedaan temperatur, oleh membekunya air di sela-sela bebatuan, bisa juga oleh pengaruh makhluk hidup atau oleh berubahnya air garam menjadi kristal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Nah, beda dengan tadi. Kalau yang ini, biasanya penghancuran batuan ini disertai dengan pengubahan susunan kimia pada batuan yang lapuk tersebut. Nah, misalnya nih pelarutan batu kapur ya pada daerah Kars. Nih, saat memang air hujan mengandung banyak zat asam, itu biasanya akan melarutkan batu kapur sehingga berubah menjadi stalaktit, stalagmit ya pada guha dan sungai bawah tanah. Nah, selanjutnya pelapukan organik ya. Seperti namanya, pelapukan organik itu dipengaruhi oleh makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, yang kedua, ya tenaga eksogen yang kedua adalah erosi. Nah, erosi ini adalah pengikisan batuan ya. Pengikisan batuan oleh zat atau massa yang bergerak ya, bisa jadi oleh air, bisa oleh angin, bisa oleh gelombang laut ataupun gletser. Nah, erosi air juga ada banyak jenisnya, mulai dari erosi percik, ya, ada erosi lembar, ada erosi alur, erosi parit, dan erosi tebing sungai. Nah, faktor yang menyebabkan erosi juga ada banyak nih, mulai dari iklim, ya, ada dari tanah, topografi, vegetasi, dan penggunaan lahan. Nah, ini adalah contoh bentukan alam hasil erosi yang disebabkan oleh tenaga air. Ya, bisa dilihat ya gambarnya, ini bentukannya, daerahnya. Nah, ini oleh angin ya, biasanya ini di daerah gurun pasir. Jadi batuan terkikis sehingga bentuknya jadi seperti ini. Atau di sini ya, ini batuannya terkikis oleh gelombang laut sehingga tengahnya bolong seperti ini. Nah, kalau ini pengikisan oleh gletser atau oleh es. Nah, dampaknya dari erosi apa aja sih? Nah, yang pertama nih, hilangnya lapisan tanah bagian atas ya, padahal kita tahu bahwa lapisan tanah yang paling atas itu banyak mengandung unsur hara. Selanjutnya, otomatis kesuburan tanah pun akan menurun. Nah, selain itu, saluran irigasi juga akan semakin mendangkal ya, bisa merusak bangunan dan bisa mengakibatkan menurunnya produktivitas pertanian, bahkan bisa sampai ke hilangnya harta benda dan nyawa ya. Nah, selanjutnya mass wasting-nya atau mass movement. Nah, itu adalah perpindahan massa batuan atau tanah nih dalam volume yang sangat besar, biasanya dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, jenisnya ada slow flowage, ada rapid flowage, ada landslide dan slam. Ya. Nih, berdasarkan kecepatannya, yang pertama tadi ada slow flowage ya. Biasanya itu adalah rayapan tanah ya, rayapan massa tanah. Biasanya perpindahan massa tanah dalam waktu yang sangat lambat. Ada juga yang namanya rapid flowage ya, biasanya itu relatif cepat waktunya, biasanya dibantu oleh air dalam tanah yang sudah jenuh. Nah, ini bisa mengakibatkan longsor mungkin ya. Nah, ada lagi landslide nih atau longsoran ya, atau perpindahan massa batuan
atau tanah dalam blok-blok besar dalam jangka waktu yang sangat cepat. Nah, ini longsor ya. Jadi kalau misalnya tadi sedikit-sedikit terus mulai banyak, kalau ini langsung jangka waktunya tuh sangat cepat. Nah, yang terakhir ada sedimentasi. Nah, kalau yang tadi pengikisan, justru kalau sedimentasi itu adalah pengendapan ya. Pengendapan massa batuan atau tanah nih pada suatu tempat ya. Jadi pada saat batuan mengalami erosi ya, terus diangkut ya, mengalami perpindahan atau transportasi, maka dia akan berhenti atau menumpuk di satu tempat, mengendap di satu tempat. Nah, biasanya nih terjadi di bagian bawah kaki bukit atau di daerah-daerah genangan banjir, di daerah saluran air, daerah sungai, dan waduk. Nah, ini contohnya ya, ini adalah contoh kipas aluvial ya. Ini sedimentasi yang diakibatkan oleh sedimentasi sungai, biasanya di daerah dekat pantai ya. Nih, sedimentasi itu apa sih? Nah, tadi ya, sedimentasi itu adalah peristiwa pengendapan material batuan yang terjadi di daratan, biasanya di sekitar sungai, di danau, di pantai, atau di dasar laut. Nah, biasanya mengakibatkan dasar laut atau misalnya dasar sungai sendiri menjadi semakin dangkal. Nah, ada lagi sedimentasi pluvial nih ya. Sedimentasi pluvial itu biasanya pengendapan material yang diangkut oleh air di sepanjang aliran sungai ya, gitu, sehingga misalnya ini sungainya yang asalnya berkelok-kelok ya, sehingga ini menjadi oxbow lake atau danau tapal kuda ya. Contohnya tadi ada kipas aluvial, ada gosong sungai, tanggul alam, dan daerah dataran banjir. Nah, ini contohnya daerah dataran banjir ya. Jadi daerah dataran banjir itu adalah daerah di kanan atau kiri sungai, biasanya terbentuk dari pengendapan banjir di aliran sungai. Nah, contohnya kayak misalnya dataran banjir di sepanjang sungai Nil, misalnya, itu yang sangat terkenal ya. Nah, biasanya pada saat banjir datang itu kan air akan meluap ya, sehingga kanan kirinya sungai itu terendam. Nah, luapan-luapan air ini ternyata membawa material sedimen yang akhirnya mengendap di kanan kiri sungainya. Nah, tadi ada kipas aluvial ya, biasanya terbentuk di kaki gunung. Nih, pada tempat ini terjadi perubahan kemiringan dari pegunungan ke daratan, sehingga energi pengangkutnya atau airnya melemah, sehingga material hasil erosinya akan terendapkan. Nah, biasanya membentuk aluvio halus gitu, seperti ini ya tadi gambarnya ya. Nah, ada lagi tanggul alam nih. Kalau tanggul alam itu terbentuk pada saat banjir. Nih, biasanya material-material dari air sungai itu meluap ke kanan kiri sungai. Nah, ketika banjirnya reda, nih material tersebut akan terendapkan di kanan kiri sungai. Lama-kelamaan itu akan semakin tinggi sehingga menyerupai tanggul seperti ini. Ya, dan selanjutnya ada meander. Meander itu adalah bentuk sungai ya. Nih, mungkin kalian suka nggak aneh lah ya melihat kelokan sungai yang terbentuk karena pengendapan sehingga berbelok banget. Tuh, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, selanjutnya ada sedimentasi marin. Nah, kalau sedimentasinya marin itu biasanya diakibatkan oleh gelombang laut di sepanjang pantai. Nah, bentukannya itu ada tambolo seperti ini atau split. Nah, kalau tambolo itu biasanya tanggul alam ya, yang menghubungkan antara daratan dengan pulau yang berada di dekat pantai. Jadi harusnya itu kan tengah-tengahnya itu ada laut ya, ada pantai ya. Tapi karena memang ada tambolo sehingga laut dangkalnya ya seperti ini. Jadi seolah-olah ada jembatan. Nah, atau juga adanya split. Nah, kalau split itu merupakan endapan pasir ya. Pengendapan terdapat di muka teluk. Biasanya bentuknya memanjang. Jadi seolah-olah itu kayak pulau baru gitu ya. Seolah-olah menyatu dengan daratan gitu. Nah, ada lagi pengendapan oleh angin atau sedimentasi eolis ya. Nah, sedimentasi eolis ini biasanya berupa gumuk pasir atau sendun seperti yang kita tahu kayak contohnya di Parangtritis gitu. Nah, gumuk pasir ini terjadi bila akumulasi pasir yang cukup banyak itu terkena tiupan angin yang cukup kuat sehingga angin akan mengangkut pasir tersebut dan kemudian mengendapkannya di suatu tempat nih secara bertahap sehingga akhirnya membentuk timbunan pasir yang disebut dengan gumuk pasir.
Nah, selanjutnya ada lagi sedimentasi glasial ya oleh es. Nih, biasanya membentuk glacier sehingga terjadi lembah yang membentuk huruf V atau huruf U. Nah, biasanya pada saat musim semi ya, pengikisan ini biasanya es akan meluncur nih menuruni lembah sehingga batuan atau tanah hasil pengikisan juga akan ikut terbawa menuruni lereng dan kemudian mengendap di lembah. Akibatnya lembah pun akhirnya berbentuk V atau U. Ya, mungkin sekian materi geografi kali ini tentang tenaga eksogen. Mudah-mudahan kalian yang nyimak bisa paham penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.